Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam, Habib tertinggi paduka tercinta, baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini sampai juga kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, atba'u tabi'in, suhada dan juga solihin. Semoga sampailah juga kepada kita semua sebagai umatnya yang mutaakhirin fi dunya ila yaumil jaza. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma'nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang cerah, di pagi yang penuh dengan berkah ini, di hari ke-17 kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di hari ini kita makin ditambah keberkahan kita, makin diberi kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengqabul, menerima seluruh amal ibadah di bulan puasa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah dalam pembahasan kali ini masih ada sambungannya dengan yang kemarin. Masih terkait masalah proses turunnya Al-Quranul Karim yang sebagai mu'jizatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari kemarin kita membahas masalah di mana kalamullah dan Al-Quran. Kalamullah yang terdiri dari dal dan madlul. Madlul adalah kalam Allah yang masih di Lauhil Mahfuz. Kalam dal yaitu yang berbentuk ada surat, ada ayat, yang sekarang kita baca dengan disebut Al-Quranul Karim. Nah, lalu bagaimana kalau kemarin kita pembahasan sampai di Baitul Izzah, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran, disimpanlah seutuhnya di Baitul Izzah, yaitu di langit keempat. Yang kemudian setelah itu Al-Quranul Karim dituntut, dicicil sedikit demi sedikit sesuai kejadian yang terjadi. Maka disitulah diturunkannya Al-Quran selama 20 tahun. Sebagian riwayat menjelaskan adalah 21 tahun. Dalam pertama diturunkannya Al-Quran itu, surat yang pertama yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril pelantaranya adalah surat Al-A'laq yang berjumlah 5 ayat. Lalu kemudian malaikat Jibril alaihi salam menurunkan Al-Quran sebagai wahyu daripada Allah, sebagai mukjizat daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu tauhid disebut dengan tanjizi hadis kudrat Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya dijadikan cermin, supaya dijadikan petunjuk, supaya dijadikan penuntun, supaya dijadikan pedoman bagi semua hamba, bagi semua umat baginda Rasul ila yaumil qiyamah. Oleh karenanya, dari malaikat Jibril diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi Muhammad membacakan atas wahyunya, atas mukjizatnya, atas kalamullah atau atas Al-Quran tersebut di hadapan para sahabat-sahabatnya baginda Rasul. Lalu para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dari Al-Quran itu tadi. Maka sebagian sahabat ada yang menghafal, ada yang menulisnya di bebatuan, ada yang menulisnya di kayu-kayu, ada yang menulisnya di kulit, ada yang menulisnya di daun-daun. Agar supaya apa? Ini semuanya supaya hafal, supaya faham, dan supaya tercatat, tersusun dengan rapih di akhir kemudiannya. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Nah, itulah proses setelah dari Baitul Izzah
yang mana malaikat Jibril alaihissalam turunkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai kejadian yang terjadi di kala itu, sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seluruh wahyu di akhir usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana setelah Al-Quranul Karim tersebut diterima oleh Rasulullah sebagai wahyu daripada Allah, sebagai mu'jizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, isi kalamullah atau isi Al-Quranul Karim itu dituliskan dalam Al-Quranul Karim, tercatat bahwa isinya Al-Quranul Karim itu ada 2000 ayat, di mana 2000 ayat itu menjelaskan antara janji dan ancaman. Allah bercerita, Allah berfirman, menyampaikan terhadap Rasulullah SAW 2000 ayat. Ayat ini paling banyak, ada 2000 dari Al-Quran. Hampir separohnya, 40% dari Al-Quran itu menceritakan antara janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada 1000 ayat yang menjelaskan siksa neraka dan pahala surga. Lalu 1000 ayat kemudian menjelaskan isinya larangan. Larangan Allah itu ada 1000 ayat yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. 1000 ayat kemudian menjelaskan riwayat, menjelaskan kisah-kisah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terhadap Nabi Adam. Diceritakan kisah itu atau riwayat itu 1000 ayat. Lalu 1000 ayat kemudian menjelaskan ibadah, menjelaskan tauhid. Untuk apa ibadah dan tauhid diceritakan sampai 1000 ayat? Itu untuk menjadikan contoh bagi kita, menjadikan pedoman bagi kita, menjadikan tuntunan bagi kita semua. Lalu 500 ayat kemudian, dalam isinya Al-Quran itu menerangkan atau menjelaskan haram dan juga batal. Haram, batal, diceritakan dalam Al-Quran, diwahyukan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 500 ayat. Lalu kemudian 100 ayat dalam Al-Quranul Karim itu menjelaskan masalah nasikh dan mansukh. Lalu yang terakhir ada 66 ayat menceritakan, menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Quran sebanyak 66 ayat terkait doa dan juga dzikir. Jadi kalau kita simpulkan, isi daripada Al-Quranul Karim itu 2000 ayat menceritakan janji dan ancaman, 1000 ayat menjelaskan siksa neraka dan pahala surga, 1000 ayat kemudian menjelaskan isinya larangan, 1000 ayat kemudian menjelaskan kisah, 1000 ayat kemudian menjelaskan ibadah dan juga tauhid, 500 ayat kemudian menceritakan atau menjelaskan tentang haram dan juga halal, 100 ayat kemudian menjelaskan terkait masalah nasikh dan mansukh, lalu 66 ayat kemudian menjelaskan tentang doa dan juga zikir. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Jadi jumlahnya dari ketika kita satukan di jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang tadi adalah jumlahnya 6.666 ayat. 6.666 ayat selama 20 tahun, sebagian ulama menjelaskan 21 tahun. Lalu setelah pembagian ayat tersebut, nama-nama dalam Al-Quran, Al-Quran boleh disebut, boleh diucapkan, yaitu punya nama. Al-Quran itu bukan hanya Al-Quranul Karim saja, tetapi punya sebutan atau punya panggilan, punya nama kesimpulannya. Ada 55 nama. Yang pertama, Al-Quran boleh disebut dengan Al-Karim. Boleh juga disebut dengan Al-Kitab, Al-Mubin, Al-Quran, Al-Kalam, An-Nur, Al-Huda, Ar-Rahmah, Al-Furqan, Al-Thana, Al-Mau'idhah, Al-Zikru, Al-Mubarak, Al-Aliyu, Al-Hakimu, Al-Hikmatu, Al-Musaddiqu, Al-Muhaiminu, Hablullah, Siratal Mustaqim, Al-Qayyimu, Al-Faslu, Al-Azimu, Ahsanul Hadith, Al-Mathani, Al-Mutasyabih, At-Tanzil, Ar-Ruh, Al-Wahyu, Al-Arabi, Al-Basairu, Al-Alimu, Al-Bayanu, Al-Qasas,
al-hadi, al-ajibu, at-tadhkirah, urwatul wuthqa, as-sidqu. Yang selanjutnya al-adlu, al-imla, al-munadi, al-busyra, al-majidu, az-zabur, an-naba, al-balagh, al-aziz, al-haq, ahsanul qasas, as-suhuf, al-mukarramah, al-marfu'ah, al-mutahharah. Itu diantaranya boleh disebut dengan 55 nama tadi. Lalu kemudian ada berapa jumlahnya huruf Al-Quran? Kalau ayatnya ada 6.666 ayat, namanya ada 55 nama. Lalu bagaimana dengan hurufnya? Huruf yang terjumlah dalam Al-Quranul Karim itu semuanya ada 1.270.000 huruf. Dari mana sumber ada 1.270.000 huruf? Ini diambil dari salah satu kitab, yaitu Futuhatul Wahiyah, nama kitabnya. Yang selanjutnya, dari berbagai ayat, huruf, nama yang tadi saya sampaikan, itu semuanya semata-mata hanya untuk menjadikan hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang muslim, bagi orang yang ihsan, bagi mukmin, bagi muslim, bagi orang ihsan. Itu semua dijadikan patokan, itu semua dijadikan panduan, itu semua dijadikan petunjuk yang hakiki dalam kehidupan. Barang siapa yang mengikutinya, yang berpatokan, yang berpedoman, maka niscaya insya Allah dunianya akan Allah selamatkan, akhiratnya akan Allah selamatkan pula. Lagi pula Al-Quranul Karim, jangankan kita baca, baru kita lihat saja, penuh dengan ta'zim, penuh dengan takrim, ada rasa cinta, ada rasa mahabbah terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka Allah tidak mungkin mengabaikan orang yang baru memandangnya saja. Itu cash, pahalanya Allah kasih di saat itu pula. Apalagi ketika membacanya, apalagi kita memahaminya, terlebih-lebih apalagi kita mengamalkannya. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Itulah di bagian kedua ini. Semoga Al-Quran menjadikan kita timbul rasa cinta, timbul rasa mahabbah. Mudah-mudahan jiwa kita, raga kita, ruh kita, semuanya ada dalam barutan Al-Quranul Karim. Niscaya ruh kita, jasad kita, hati kita, zahir kita, batin kita, akal kita, pikiran kita, ketika diselimuti Al-Quran, insya Allah Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua. Quran akan menjadi penolong. Quran pun akan menjadi cahaya, nur bagi kita ketika satu waktu kita wafat. Menjadi cahaya di alam kubur bagi kita semua. Mudah-mudahan di kajian di hari ke-17 ini, walaupun secara singkat, mudah-mudahan ini memberikan atau menjadikan bahasan teristimewa dalam membahas Al-Quranul Karim. Dan semoga pembahasan di pagi hari ini penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Dan Al-Qurannya sendiri pun menjadikan rahmat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, harapan terbesar, semoga dalam kajian kali ini, di hari ke-17 kita puasa, di hari ini yaitu di hari Selasa tanggal 17 bulan Ramadan, mudah-mudahan kajian kali ini menjadikan sebab, menjadikan wasilah Allah mengampuni dosa kita semua. Allah mengampuni dosa orang tua kita. Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan keluarga kita dari dunia hingga akhirat. Allah menjadikan sisa umur kita sisa umur yang istiqomah. Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang berkah dan juga manfaat. Dan juga harapan terbesar kita, semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah, rupanya untuk kajian di hari ini, di pagi ini, yaitu di hari ke-17, saya cukupkan sekian. Insya Allah besok akan kita berjumpa, bertemu di acara yang sama, di tempat yang sama, dan di waktu pula yang sama. Besok masih terkait masalah sebabnya turunnya Al-Quran. Insya Allah besok di bagian ketiga, yakni setelah Al-Quran semuanya turun, disusun, menjadi ada suratnya, menjadi ada susunannya, menjadi ada aturannya. Itu semua insya Allah kita bahas di hari besok. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum
wa rahmatullahi taala wa barakatuh.